Baik, selamat jumpa lagi dengan saya. Nama saya Yakubus Wahyu Eko Santoso, NIM 0447800608. Kali ini mengerjakan tugas 2 mata kuliah MSIM 4204 jaringan. Kita akan melakukan beberapa tes untuk comment prompt yang terkait dengan jaringan. Pertama adalah CD. CD itu atau gampangannya itu cari direktori. Jadi dia akan mengakses ke direktori tertentu. Misalkan ini kita kasih titik 2, dia akan kembali ke atau naik ke direktori utamanya, berarti C. Kalau misalkan kita C ini kita dir, misalkan dir. Nah, ini adalah volume di dalam C, yaitu program file, user, Windows, dan sebagainya. Nah, berarti dir sudah, kemudian CLS adalah membersihkan layar ya, membersihkan layar. Misalkan kita CLS gitu, dia akan membersihkan layar. Nah, jadi terhapus semua. Nah, kemudian kalau CLS datanya begini, dia akan hanya menampilkan CLS itu apa gitu dia. Jadi semacam kayak help gitu. Nah, CLS berarti clear the screen. Kalau misalkan kita lihat lagi apa aja, CLS dir ini berarti dia help atau apa aja di dir itu yang bisa di support. Misalkan dir /t misalkan adalah ini ya, control page time view display dan sebagainya ya, control dir /b misalkan user bar format dan sebagainya. Ini adalah hanya untuk help saja. Kemudian yang berikutnya adalah ipconfig. Sorry. Nah, ipconfig adalah untuk menampilkan menampilkan informasi konfigurasi TCP/IP termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway. Jadi misalkan di sini kita baca IP address kita adalah 192.168.1.5. Subnet masknya adalah sekian. Nah, kemudian default gateway-nya adalah sekian itu. Jadi ini adalah IP konfigurasi IP yang saya gunakan saat ini. Nah, kemudian ping, misalkan ping itu adalah mengirimkan satu paket data dan kemudian dia akan kembali ke komputer kita lagi, dan itu bisa kita ukur berapa detik untuk sampai misalkan kita ping 8.8.8. Ini adalah IP-nya Google ya, kita ping misalkan. Nah, dia akan melakukan 4 kali pengiriman paket data ya. Nah, di sini kita baca reply dari 8 ini adalah time-nya 22 milidetik.
Nah, ini 20 mili detik, 20 mili detik, 21. Jadi rata-rata sekitar 20 mili detik. Berarti di sini kita baca paket send 4, receive 4, loss 0 atau loss-nya 0%. Berarti jaringannya lumayan bagus. Ping ini. Nah, kemudian net start adalah untuk net start untuk menampilkan statistik jaringan seperti koneksi aktifnya apa, port yang sedang listening, mendengarkan, dan tabel routingnya seperti apa. Coba kita cari. Sorry, salah. Minus 1. Net start minus A. Nah, ini adalah statistik yang statistik dari jaringan yang aktif sedang saya gunakan. Nah, ini jaringan yang sedang kita gunakan adalah TCP/IP. Jenisnya adalah TCP atau Internet Protocol. Nah, kemudian lokal address-nya adalah ini. Nah, foreign-nya adalah desktop dan dia listening. Nah, kebetulan saya menggunakan AnyDesk, berarti desktop ini adalah di komputer yang jarak jauh yang saya kendalikan. Nah, kemudian ada WhatsApp dan sebagainya. Sudah establish karena saya menggunakan WhatsApp juga. Nah, ini adalah statistik dari internet, dari jaringan yang sedang saya gunakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tracer RT atau traceroute. Misalnya traceroute 888 misalkan. 888 adalah IP-nya Google. Nah, ini kan. Nah, ini melacak rute yang diambil pakai data dari komputer saya ke tujuan dan menunjukkan berapa node atau berapa hop gitu di antara kedua tujuan antara komputer saya dengan Google ini. Nah, di sini kita bisa lihat berarti ada 11 node atau hop. Nah, dari komputer saya ke misalnya ke modem yang ada di ruangan saya. Nah, kemudian ini ada yang request timeout, ini gagal berarti tidak mencapai tidak berfungsi. Nah, sampai dia ke Google. Dari sini ada 11 titik yang disinggahi selama dari komputer saya ke Google 888 ini. Itu trace RT atau trace route. Nah, kemudian ping lagi misalkan 888. Ping adalah menggabungkan fungsi dari ping dan trace route untuk memberikan informasi lebih rinci tentang setiap hop dalam rute. Jadi ini sebenarnya gabungan antara trace route dengan ping. Jadi kombinasi dari keduanya. Kalau trace route itu informasinya tadi adalah melacak atau berapa hop yang dilewati. Nah, ini sekarang kita bisa mengetahui lebih rinci lagi berapa detik milisekon yang dibutuhkan. Coba kita eksekusi. Nah, ini berjalan.
sedang berjalan. 4 sudah 4. Jadi kalau ping itu hanya mengukur detiknya dari komputer kita ke komputer satunya. Tapi kalau ping itu berapa alat atau berapa komputer lagi yang dilewati hingga sampai ke tujuan yang kita sasar itu. Nah, ini adalah informasi yang ditampilkan. IP-IP-nya bisa kita baca di sini. Antara internet provider saya berarti kira-kira adalah IP-IP-nya adalah seperti ini. Nah, ini computing statistik for 100 second. Jadi kita menunggu 100 detik kira-kira atau 3 menit untuk menghitung statistik dari ping yang kita lakukan ini ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, di sini ada beberapa lagi yang kita akan praktekkan. Di antaranya adalah NSLOOP atau name server lookup. Kemudian ada lagi NetSH atau network shell. Kemudian root, dan terakhir adalah net. Masih berjalan kira-kira. Nah, itu adalah kira-kira seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah tadi ping sudah, kemudian NS lookup, misalnya example.com, melakukan pencarian DNS server unknown, misalkan NS lookup. Coba kita cari yang udah jelas ada, NS lookup google.com misalkan gitu. Nah, berarti ini address-nya adalah kita dapatkan seperti ini ya. Di sini dikatakan non-authoritative answer, jadi mungkin ini disembunyikan juga. Jadi NSLOOKUP fungsinya adalah untuk menentukan alamat IP atau nama host dari domainnya yang diberikan. Di sini domainnya adalah google.com. Atau di sini coba kita lakukan misalkan detik.com. Nah, itu hasilnya adalah seperti itu ya, detik.com. Nah, kemudian NetSH atau network shell NetSH. Misalkan kita ketik interface IPv4 show interfaces. Nah, ini adalah mengelola konfigurasi jaringan termasuk antarmuka, protokol, dan pengaturan firewall dan sebagainya ya. Berarti di sini bisa kita lihat statusnya adalah connected. Nah, WiFi kita yang kita gunakan sekarang sedang kita gunakan ini connected. Disconnected Ethernet karena saya pernah menggunakan jaringan kabel dan sekarang sedang tidak terhubung karena saya tidak berada di kantor.
Nah, ini disconnected juga. Nah, ini Bluetooth-nya juga tidak digunakan. Nah, ini adalah jaringan-jaringan yang kita gunakan untuk terhubung dengan komputer lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah root. Misalnya root menampilkan dan mengelola tabel routing IP. Jadi misalnya kita coba routing print root print. Nah, ini adalah kita bisa baca dual band, Bluetooth dan sebagainya, interface-nya. Jadi dia sebenarnya hanya root itu menampilkan tabel routing atau tabel jaringan yang sedang kita gunakan gitu loh. Nah, ini adalah tabelnya ya, tabelnya seperti ini. On-link interface-nya berapa. Nah, persistent root. Nah, ini IP versi 4 yang saya gunakan. Nah, IP versi 6 yang ditampilkan seperti ini. Karena saya menggunakannya IP versi 4. Nah, kemudian habis itu kita gunakan net user. Nah, ini adalah sebenarnya menampilkan akunnya. Nah, akunnya di sini administrator itu nama saya. Nah, kemudian guestnya atau orang atau user lain yang menggunakan komputer saya ini adalah WDA, Guilty, account dan seterusnya. Nah, ini yang semua comment prompt yang kita coba ketikkan dan sudah kita jelaskan satu persatu fungsinya di dalam untuk kita melakukan pengelolaan jaringan. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya.